Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan mencoba menganalisis saham BEPS, Berkah Beton Sadaya Tbk. Jadi di mana ada permintaan kemarin di komentar salah satu video saya, ada yang meminta untuk mengulas saham BEPS. Oke, kita saham BEPS hari ini. Jadi seperti biasa kita lihat dulu pola besarnya. Cuman kita nggak perlu time frame mingguan atau bulanan ya, karena saham ini baru aja, baru IPO itu bulan April. Bulan apa ini? Bulan Maret ya, tanggal 10 Maret 2021, dan dia harganya terus naik ya, bergerak naik terus. Coba aja lah, nggak apa-apa. Oke, berarti di sini kita tarik garis untuk tertingginya dulu. Di sini terendahnya. Oke, itu batasnya ya. Nah, sekarang kita lihat dengan menggunakan bantuan MA50 dan MA200. Padahal ini aja udah kelihatan ya, saham ini masih uptrend ya. Oke, jadi di sini udah jelas tanpa bantuan MA50 dan MA200 pun kita sudah jelas, udah bisa melihat saham ini sedang uptrend polanya. Nah, di sini ini ada yang menarik ya. Jadi di sini garis saat ini candlenya berada tepat di atas garis MA50. Kalau sudah pernah nonton di video saya sebelumnya, yang garis MA50 itu bisa kita jadikan support selagi trennya uptrend. Jadi syaratnya, jadi garis MA50 berada di atas garis MA200 dan candle-candle juga berada di atas garis MA50. Ketika candle menyentuh garis MA50 kita ambil, karena polanya akan kalau dia clear polanya, dia akan setelah bersentuhan dia akan kembali naik seperti ini. Ini misalnya awalnya dia dari sini naik terus naik, dan di sini juga hampir turun, hampir menyentuh, naik terus, dari sini juga hampir menyentuh, turun, dari sini juga naik turun, dan di sini sekarang dia sudah menyentuh ya. Jadi ada kemungkinan indikasinya dia akan kembali mantul ke atas seperti ini. Tapi nggak menutup kemungkinan ya, tetap aja yang namanya kita transaksi di saham, kita harus punya benang pengaman. Jadi ketika ini harganya udah terus lanjut naik terus ya dari 2000 dari berapa tadi, Maret ya, Maret apa Mei tadi, dari Mei ya, Maret, dari bulan 3 Januari, dari bulan 3 2021, dan tertingginya di 30 Desember ya, tepat di akhir tahun kemarin, dan habis itu dia koreksi turun ke bawah. Nah, jadi kita kalau menjadikan garis MA50 ini adalah support, kita harus disiplin. Jadi ketika dia penutupannya, misal kita ambil hari ini tanggal 19 kita ambil, dan dia penutupannya di bawah garis MA50, kita wajib cut loss untuk berjaga-jaga mengamankan aset kita kalau ternyata dia sudah memulai pola bearishnya ya. Terus ini coba kita lihat dari RSI-nya. Kalau RSI-nya masih sama ya, belum ada pola ini apa namanya. Oh, tapi sudah mulai ada ini ya. Coba ini kita tarik garis lowernya, di sini lowernya. Terus di sini berarti ini. Nah, di sini ada perbedaan ya. Ada perbedaan antara pola harga yang ini. Jadi di sini kita bisa lihat di sini lower high, di sini higher high, di sini higher high. Jadi harganya naik, dia lower tapi dia lowernya tertinggi dari lower sebelumnya. Cuman di RSI ada perbedaan. Harusnya dia sama ya pergerakan, tapi di sini beda. Di sini terbentuk lower high, tapi di sini dia lowernya lebih rendah daripada lower sebelumnya, jadi turun. Ini bisa kita lihat, bisa kita
bilang hidden divergence. Coba kita cari dulu hidden divergence. Nah, hidden divergence ini ya bisa dilihat ketika harganya naik, dia RSI-nya, indikatornya malah turun. Jadi dia bisa dibilang hidden divergence. Nah, hidden divergence itu apa? Hidden divergence itu, sebentar. Hidden divergence adalah tanda-tanda yang menunjukkan bahwa tren akan terus berlanjut. Nah, jadi kemungkinan trennya saham hidden ini akan melanjutkan pola uptrendnya ya, karena dari pola ini tadi bisa kita lihat sama. Sama ya, harganya naik, indikatornya turun. Sini, harganya naik, indikatornya turun, sama, oke? Nah, jadi kemungkinan saham ini masih akan melanjutkan pola uptrendnya. Terus saya hapus dulu MA-nya. Terus coba ini saya akan membuat lagi area ya. Di sini. Oke, di sini. Nah, jadi di sini kita bisa coba juga masuk kalau kita menjadikan ini area supportnya. Jadi cut loss kita 1 tick atau di bawah ekornya ini sekalian ya. Tapi terlalu jauh ya kalau di bawah ekornya. Sini aja. Dan TP terdekatnya di sini. Sini pernah ada tertinggi ya. Sekitar ini aja nih. Di sini. Terus di sini. Oke, berarti TP pertama ada di sini di harga 4.770 sekitar 12%. Terus selanjutnya di sini di 5.360 sekitar 26% dan tertingginya di sini. Lumayan ya, 6.130. Hapus lagi. Nah, jadi misal seperti ini ya. Ini kan dulu saya sebelum mengenal technical analysis, saya berpikiran kalau beli saham itu kita beli saham yang murah dan jual di saat harganya mahal. Jadi kita beli di harga semurah-murahnya dan jual di harga semahal-mahalnya atau di posisi yang mahal. Tapi ternyata itu kalau di technical analysis saya salah selama ini. Jadi misal saham ini sudah misal pergerakannya seperti ini ya. Nah, dia sudah berhasil nge-breakout dari harga tertinggi ini sebelumnya. Tertinggi ini sebelumnya. Kalian berpikir apa? Jadi ini harganya mungkin nggak usah lah masuk di saham ini karena harganya udah kemahalan karena sebelumnya resistennya ada di sini. Tapi sebenarnya sejatinya itu bukan kemahalan. Jadi ketika harga ini sudah breakout dari area ini, dari tertinggi sebelumnya, di sini sudah clear, udah nggak ada orang yang rugi istilahnya ya. Jadi karena dia udah tertinggi dari tertinggi-tinggi sebelumnya, jadi udah nggak ada lagi resisten sebelumnya. Jadi ketika harga sudah menembus dari area ini, jadi ini orang posisinya sudah udah untung semua, jadi nggak ada yang rugi di sini. Jadi portofolionya yang punya saham BEPS ini mereka sudah positif semua. Jadi mereka cuman melihat aja bagaimana pergerakan saham BEPS ini selanjutnya. Jadi tinggal ngikutin jalur aja. Nah, jadi nggak usah pusing-pusing kalau saham ini udah mahal nggak usah masuk. Nah, bukan, justru itu salah. Jadi yang betul adalah kita hanya mengikutin pola orang yang sudah punya harga. Misal dia punya punya barang banyak, beli di harga ini, di harga 5.600-an, dan dia masih hold sampai di atas ini. Nah, ketika mereka sudah istilahnya di sini tuh bukan
bukan sesuatu yang mereka pingin apa ya, pingin take profit ya, istilahnya gimana ya, mereka sudah cukup lah istilahnya. Mereka ketika sudah di harga-harga ini, misal udah di harga 8 ribuan misal, mereka merasa udah cukup, udah cukup lah, karena dia juga udah untungnya udah lumayan banyak, udah jualan aja lah barangnya ini. Nah, jadi itu yang harus kita waspadain. Jadi kalau sudah breakout dari area ini, yang harus kita pelajari adalah pola-pola candlestick. Pola-pola candlestick konfirmasi seperti ini. Nah, ini tadi juga di pola ini ada hammer ya. Hammer itu polanya seperti ini. Jadi dia sebelumnya adalah diawali dengan turun dulu, kemudian muncul pola hammer seperti ini. Jadi ekornya panjang, terus ada badan yang mengecil seperti ini, badannya kecil, dan kemudian dia akan bergerak naik. Nah, ini bisa dibilang juga pola, geser pula deh. Nah, ini bisa dibilang candlestick hammer ya. Dia turun dan kemudian di sini membentuk hammer dan ada kemungkinan dia akan naik. Nah, seperti ini juga candlestick bearish ya. Candlestick bearish yang perlu kita perhatikan adalah candle-candle seperti ini. Nah, ini juga udah muncul ya candle bearish ya, seperti ini. Ketika dia kemarin menyentuh tertingginya dan kemudian muncul candle bearish seperti ini. Candle bearish ini seperti ini, besar-besar seperti ini, dan dia akan dilanjutkan turun, harganya akan turun. Jadi seperti itu. Jadi ketika dia sudah misal kita beli harga sekarang ini dan dia berhasil breakout dari area ini, area tertingginya ini, kita tinggal menunggu melihat pola candlestick yang muncul dan kita melihat dengan volumenya ya. Jadi ini bisa kita download, bisa kita cari di Google ya. Ini tinggal searching aja bearish candlestick pattern dan sama bullish candlestick pattern. Ini harus kita hafal. Ya nggak kita hafal sih, cuman buat catatan aja, bisa di print atau apa. Jadi nanti ketika dia sudah menyentuh sudah lewat dari sini dan kita belum jual, sahamnya masih hold, kita tinggal tunggu candle konfirmasinya aja. Nah, seperti ini. Jadi pola-pola bearish itu seperti ini. Jadi muncul hanging man seperti ini, kita udah naik dan muncul pola seperti hammer, cuman dia berwarna merah dengan ekor yang panjang, itu mengindikasikan sahamnya akan turun. Kalau terus muncul candle merah besar, otomatis dia akan turun. Shooting star seperti ini, dia udah naik dan kemudian ada ekor yang panjang dan badan yang kecil di bawah seperti ini, akan turun. Evening star seperti ini. Terus bentuk doji, terus ini tree background kayak ini. Nah, terus yang pasti ya seperti lah, pokoknya kalau dia sudah naik, ini bisa dibilang ini shooting star nih ya, seperti ini shooting star. Oke. Jadi seperti itu ya. Jadi catatannya, kalau dia berhasil breakout dari area ini, kita ambil, atau kalau masih hold kita tahan dan kita tunggu konfirmasinya dari candle-candle. Oke. Selanjutnya kita lihat, kalau dari ini belum ada ya, karena ini sahamnya masih baru. Januari kemarin juga dia masih, Januari juga belum selesai ya. Kita langsung dari broker summary-nya aja. Nah, ini yang perlu diperhatikan kalau dari saham BEPS ini. Jadi dari saham BEPS ini, dari dia mulai IPO, dia itu jadi incarannya asing ya. Asing itu beli lumayan banyak terus ya. Di sini dia pernah beli 6 jutaan. Transaksinya lumayan banyak ya asing nih. 6 jutaan dan jualannya sejutaan, 7 juta. Ini paling banyak di bulan apa nih? Tanggal 29 bulan 10. Tanggal 29 itu di sini ya. Di sini bentuk doji ini. Ini di sini asing kemarin jualan lumayan banyak. Terus ini dari tanggal 11 November dia asing akumulasi terus ya. 3 juta, 30 juta, 5 juta, 15 juta. Dan akumulasi terus rata-rata ini sampai tanggal berapa nih? Tanggal 30 November dia akumulasi 98 juta. 30 November. Sini ya, sini naik ya, asing
beli lumayan sangat banyak, dan ini harganya juga naik dan terus bergerak naik sampai 98 juta. Di sini terus dia beli. Nah, ini juga transaksi bulan Desember ya. Beli terus. Nah, di sini dia. Setelah bulan akhir tahun Desember, dia terakhir beli 59 juta lot 30 Desember. Nah, di sini ya 30 Desember dia beli 30 juta lot 50 juta lot tadi ya. 59 juta lot di candle yang ini. Kemudian dia setelah itu distribusi ya. Nah, setelah itu dia jualan terus nih. Nah, berarti asing punya lumayan banyak barang ini karena dia sering akumulasi, dan dia sekarang udah mulai distribusi ya. Nah, jadi transaksi asing ini juga yang agak membahayakan ya. Di sini juga terakhir kemarin tanggal 18 dia jualan sampai 11 juta lot. Di tanggal 12 kemarin dia beli 8 juta lot. Tanggal 8 sini. Kok nggak ada tanggal 8? Oh, tanggal 12. Nih, jadi asing tuh benar-benar mempengaruhi ya. Ketika dia beli, harga juga ikutan naik. Ketika dia jualan, harganya ya turun. Nih, ketika dia beli tanggal 12 Januari tuh harganya naik, dan ketika dia jualan ya 3 candle nih. Tanggal berapa nih? Tanggal 13 sampai tanggal 17. Tanggal 13 jualan 2 juta, sampai tanggal 17 jualan 6 juta. Tapi di tanggal 18 dia jualan tapi harganya pembalikan ya. Ada perlawanan di sini. Jadi retail mungkin beli ya semua ini bandar-bandar yang ada di Indonesia. Oke. Jadi yang kita harus waspada ini berarti transaksi asing ya. Jadi ketika transaksi asing dia sangat mempengaruhi. Ketika dia jual harganya juga anjlok, ketika dia beli juga harganya naik. Oke, kalau transaksi broker summary-nya ini YP ya. YP masih punya barang, kemarin beli dia di harga 4.127, dan dia masih punya hari ini punya barang 38.000 lot nih YP ya, di 4.127. 4.100 di area ini lah pokoknya 4.127 tuh. Coba 4.100. Nah, sini. Berarti dia beli waktu harganya turun kemarin ya. Berarti dia udah saat ini udah untung sekitar 5,41%. Coba kita lihat yang punya barang banyak. Oke. Ini ada broker yang punya ratus ribuan, ada 4 ya. 1, 2, 3, 4. Ada ZP, BK, YP sama CS. Yang paling besar nih ZP ya. Dia punya harga rata-rata 3.993. Sini. Berarti ZP sudah untung sekitar 8%. Oke, jadi seperti ini. Jadi kesimpulannya untuk broker-broker yang transaksi yang ada di broker-broker ini di 1, 2, 3, 4 yang punya ratusan ribuan lot, mereka punya di bawah, punya harga bawah ya, punya harga bawah semua ya. Di sini 4.156 ya, di harga bawah semua. Jadi ya mereka udah siap-siap take profit ya ini ya.
Oke, tapi nggak masalah, yaitu ya intinya itu tadi. Jadi kita harus ketika kita masuk sekarang, kita harus disiplin cut loss ya, karena bisa aja mengindikasikan penjualan asing juga tadi lumayan mengerikan. Jadi kalau kita jadikan ini jadi apa, jadi supportnya, area supportnya, kita wajib cut loss ketika kita masuk di harga penutupan kemarin, misal di harga 4360 ya, 4360 kita cut lossnya di 3820. Atau kalau MA50 yang kita jadikan support ya, ketika dia closingnya nanti di bawah garis MA50 ya, kita wajib cut loss. Oke, jadi sekian aja dari saya. Nanti bisa dikombinasikan dengan transaksi bid offer ya. Bid offer kalau permintaan belinya juga masih tinggi dan permintaan jualnya rendah, oke, kita bisa masuk. Oke, sekian aja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.